Yang harus kita hindari dalam beriman kepada nama dan sifat Allah adalah tahrif, penyelewengan makna. Dan ini yang paling banyak terjadi, yang dilakukan oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Kullabiyah. Menurut mereka, misalkan kalau kita beriman Allah di atas arsy, nggak masuk akal, jadi mesti ditafsirkan, takwil. Di atas itu bukan di atas beneran, tapi berkuasa di atas, bukan berada di atas, tapi berkuasa di atas. Maka jemaah sekalian, ini disebut tahrif, penyelewengan makna. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah mengajarkan seperti itu. Dan sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, saya sudah membaca lebih dari 100 tafsir. Tidak satu pun saya dapatkan sahabat menakwilkan ayat-ayat tentang sifat Allah. Makanya mereka nggak pernah mengatakan ini akidah salaf, akidah sahabat. Paling mereka bilang ini akidah Asy'ariyah. Nggak ada dari mereka yang berani mengatakan ini akidahnya sahabat ataupun akidah tabi'in. Karena nggak ada satu riwayat pun penakwilan-penakwilan itu datang dari sahabat maupun tabi'in, tapi datang dari mereka sendiri. Padahal jemaah sekalian, mereka sering menuduh orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah itu berarti musyabbihah, artinya menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal merekalah yang telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa ada anggapan jika Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy? Itu karena dalam benak mereka telah mengkiaskan Allah dengan makhluk. Makhluk apabila berada di atas sesuatu, umumnya karena yang di atas butuh kepada yang di bawah. Contoh, kita berada di atas karpet. Kita butuh karpet atau karpet yang butuh kita? Kita yang butuh karpet kan? Maka mereka mengkiaskan Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Mereka berpikir kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh arsy. Bahkan mereka berpikir lebih jauh lagi. Kalau Allah di atas arsy berarti arsy lebih besar, lebih kuat daripada Allah. Buktinya karpet ini lebih besar daripada kita, lebih lebar, lebih panjang. Inilah jemaah sekalian yang harus kita hindari, mengkiaskan Allah dengan makhluk. Dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Harusnya kita yakini Allah di atas arsy, tapi tidak sama antara Allah di atas arsy dengan makhluk di atas sesuatu. Bahkan jemaah sekalian, antara makhluk pun ada yang di atas yang lain, tapi yang di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Contoh, langit di atas bumi. Apakah langit membutuhkan bumi? Apakah langit lebih kecil dari bumi? Tidak. Langit jauh lebih besar daripada bumi. Itu antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana lagi antara Allah dengan makhluk? Harusnya kita yakini Allah yang maha besar. Arsy itu kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita pun nggak boleh mengatakan Allah menempel di arsy. Allah nggak pernah bilang begitu. Maka kita yakini Allah di atas arsy tanpa membutuhkan arsy, dan Allah maha besar, arsy itu kecil. Kita yakini seperti yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sebenarnya mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Itu satu kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian disusul dengan kesalahan yang kedua. Mereka mencari penakwilan. Kalau begitu, yang dimaksud Allah di atas arsy apa? Oh, maksudnya berkuasa. Bukan berada di atas arsy, tapi menguasai arsy. Maka inilah yang kita bahas. Ini namanya tahrif. Nggak pantas disebut takwil. Kalaupun disebut takwil, maka itu takwil fasid. Takwil yang rusak. Bukan takwil sahih. Kenapa? Nggak ada landasan dalilnya. Rasulullah SAW tidak pernah menakwilkan seperti itu. Tidak pula seorang sahabat pun yang menakwilkan seperti itu. Ini adalah penakwilan baru. Ini bid'ah di dalam akidah. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Disusul dengan kesalahan yang berikutnya. Mereka kemudian mencari cara untuk menjelaskan di mana Allah kalau begitu. Kalau bukan di atas, kalau begitu di mana? Maka mereka terpecah dua. Sebagian mengatakan Allah di mana-mana, sebagian mengatakan Allah tidak di mana-mana. Padahal sudah jelas Allah Al-Ali, Maha Tinggi. Bukan Maha di mana-mana, bukan Maha tidak di mana-mana. Jadi subhanallah, banyak kesalahan yang mereka lakukan. Pertama, sudah menganggap zahir Al-Quran dan Sunnah menjerumuskan dalam kesesatan, yaitu mereka sebut yang beriman kepadanya musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, mereka sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Yang ketiga, mereka membuat penakwilan yang baru, yang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ataupun tabi'in. Yang keempat, mereka mensifatkan Allah bukan dengan sifat yang sebenarnya, yaitu mereka mengatakan Allah di mana-mana atau tidak di mana-mana. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.